hidden before exposed. Disembunyikan sebelum dinyatakan. Disembunyikan sebelum dipaparkan. Arang batu hanyalah arang batu yang biasa, yang murah. Tetapi arang batu, karbon itu, ketika dia mengalami proses tekanan, dibawa ke rak bumi, pada akhirnya dia menjadi batu berlian. Nah, batu berlian, kalau apa yang saya cek di Google kan guys. So ini yang Google bilang guys. Proses untuk batu berlian. Nah, berlian dapat ditemukan pada kedalaman 150 sehingga 200 km di bawah permukaan bumi. Dalam keadaan suhu yang tinggi, boleh sampai 900 hingga 1300 derajat Celcius dengan tekanan yang sangat tinggi, 45 sehingga 60 kilobar. Wih, betul-betul tekanan sangat tinggi guys. Dan memerlukan tempo masa, bukan mie instan, bukan segera, memerlukan tempo masa yang lama untuk diproses. Karena sekali lagi guys, proses itu bukan sesuatu yang mudah, yang singkat, yang macam Maggi Mee. Tidak, dia memerlukan masa. So ternyata guys, batu permata, berlian, diamond, kalau dia tidak diproses, sebelum dia diproses, ternyata dia hanyalah sebuah batu karang yang murahan. Nah, kalau batu arang itu, kalau karbon itu, dia terlalu awal dibawa ke permukaan bumi. Kalau dia terlalu awal dikeluarkan daripada tempat dia diproses itu, dia tidak menjadi berlian yang mahal. Kamu tahukah itu apa itu yang zaman dulu tuh guys? Yang itu kamera Kodak tuh, kamu tuh kan kamera tuh yang kau harus masukkan album deh itu dalam tuh. Kemudian kalau kau gambar, ini yang ini yang zaman-zaman saya dulu nih, yang Gen Z mungkin tidak tahu nih pasal nih. Jadi ada satu kamera nih, kamera Kodak tuh kan, ada album, kasih masuk album dalam dia. So bila kita gambar, untuk itu gambar terhasil, kita harus kasih cuci. Kita harus cuci itu album. Dan dia punya proses dicuci kan guys. Itu gambar dia harus dia berada di satu ruangan yang gelap, oke? Ruangan yang gelap, dan dia macam diproses dalam itulah. Dia macam ada satu tempat nih untuk dia diletakkan dalam air begitu, dan diletakkan gambar yang warna-warna tuh supaya itu warna dia tuh dimasukkan begitu. Jadi proses untuk dia mengeluarkan warna begitu. Nah, proses seterusnya itu gambar tuh guys, dia bukan terus-terus itu warna dia muncul, tidak. Dia harus diletakkan di tempat yang gelap. Dia harus digantungkan dan dia harus stay di dalam itu. Karena kalau dia dibawa keluar terlalu awal, dia tidak akan, itu warna gambar itu tidak akan keluar. Dalam kata lain,
Kalau dia dikeluarkan terlalu awal, potensi sebenar dia akan hilang. Quality dia tidak ada. Karena di dalam bilik itu, bilik yang hitam itu, yang gelap itu, dia ada pressure dia yang sesuai. Dia ada suhu dia yang sesuai untuk proses itu terjadi. Jadi guys, kamu mungkin ada talenta. Kamu mungkin ada skill yang hebat. Tetapi kalau kamu tidak ada karakter yang kuat, tidak guna. Ada satu kata-kata yang bercakap macam ni. And I really like this quote. Dia cakap macam ni. Talent can get you to the top. Character make you stay there. Talenta kita boleh membawa kita ke tempat yang tinggi. Tetapi untuk kita tetap berada di sana, kita memerlukan karakter. So guys, talent saja tidak cukup kalau tidak ada karakter yang kuat. Tetapi dengan karakter yang kuatlah yang membolehkan kamu boleh bertahan di dalam tekanan dunia ini. Karakter yang kuatlah yang membolehkan kamu tetap berjalan, berlari, tidak menyerah walaupun ada banyak badai silih berganti di dalam hidup kamu. Nah, karakter itu guys, dia hanya boleh terbentuk kalau kita melalui proses. Kalau ditegur pemimpin pun, kau sudah tidak mau melayani. Ditegur pemimpin, sikit-sikit sakit hati, bawa perasaan. Ditegur pemimpin, terus tidak mau datang gereja. Apalah arti itu? Kalau bila ditegur pemimpin saja terus kamu tidak mau datang gereja, guys. Kalau ini pun kamu tidak dapat tahan. Apalagi kalau ketika dunia menghentam kamu. Mungkin kamu bercakap macam ni. Kenapa hidup saya macam begini-begini saja? Saya ada talenta, bah. Saya tahu saya ada potensi yang besar. Saya ada impian yang besar. Saya ada mimpi yang besar setinggi langit. Saya mau menjadi seseorang yang besar. Kenapa saya rasa macam saya begini-begini saja? Kenapa saya rasa macam saya berada di sebuah bilik yang gelap? Kenapa saya rasa macam suara saya tidak didengarkan? Kenapa saya harus setia melayani di sini? Di tempat yang kecil ini? Kenapa saya harus setia melayani di kelompok sel? Kenapa saya harus setia melayani di malam persekutuan doa, di mana yang datang cuma 2-3 orang saja yang datang? Kenapa saya harus setia begini? Oh, saya mau melayani di stage yang besar, yang ada 1.000 penonton yang tengok saya. Hey. Mungkin saja sekarang ini di tempat yang kecil itu, di tempat yang sederhana itu, di tempat yang sepertinya suara kamu tidak kedengaran, sepertinya tempat itu sangat gelap. Mungkin saja di tempat itu Tuhan sedang mempersiapkan kamu. Sama begitu lagi sekali lagi. Kamu mungkin saat ini berada di tempat yang kecil. Kamu mungkin rasa saat ini kau punya audience kecil. Kau mungkin saat ini
kamu rasa suara kamu tidak didengarkan. Kamu mungkin rasa saat ini kepercayaan, tanggung jawab yang diberikan kepada kamu kecil saja. Tetapi hey, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan kamu. Woo! Let's go!